Saudari-saudara yang terkasih, sudah biasa kita melihat pada hari raya Epifani atau dalam kandang Natal ada 3 orang yang disebut dengan 3 raja. Sebenarnya istilah raja itu tidak muncul dalam kitab suci. Yang kita dengarkan tadi dikatakan orang-orang Majus. Orang-orang Majus artinya orang-orang yang mempunyai keahlian, kekhususan dalam melihat pergerakan bintang. Orang yang meneliti gerakan bintang. Kalau kita sekarang mungkin bisa disebut astronom. Mereka yang memang aster itu artinya bintang ya. Astronom mereka yang ahli perbintangan. Tapi bukan astrolog, lain. Astrolog itu mereka yang meramal. Gemini, banyak uang. Tanya kan itu. Asmara, kacau balau contohnya. Kan ada banyak tuh sekarang Gemini, Libra. Itu bukan Capricorn, Aries, Pisces, bukan. Ini sungguh-sungguh orang yang melihat perbintangan, gerakan bintang. Inilah orang-orang Majus sebenarnya yang dimaksudkan dalam kitab suci hari ini. Karena mereka lihat ada gerakan bintang tertentu yang unik. Pada waktu tertentu mereka mengatakan Allah sedang bekerja sesuatu. Dan mereka mencari kemana bintang itu menuntun mereka. Ada banyak teori mengatakan apa maksudnya bintang itu. Apakah itu pertemuan misalnya antara Venus dengan Mars sehingga menjadi lebih terang dari biasanya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari hari-hari ini membaca Kompas, terutama setelah Natal sampai dengan tahun baru, sebenarnya selama 1 minggu lalu ada pergerakan bintang yang menarik. Yakni Mars, Jupiter, Saturnus itu dekat sekali. Ada muncul bintang-bintang yang besar. Hanya sayang saya berusaha melihat selama hari-hari malam-malam kemarin itu, langit kita selalu berkabut. Berawan sehingga saya tidak bisa melihat. Tetapi sebenarnya memang dalam minggu lalu pergerakan planet-planet itu sangat menarik sehingga nampak lebih besar daripada bintang-bintang kecil lain. Nah, entah apapun yang dikatakan dalam kitab suci, yang jelas ada gejala perbintangan yang menarik sehingga orang-orang Majus itu datang untuk mencari dan menemukan, dan mereka merasa bahwa Allah sedang menunjukkan kepada mereka lahirnya seorang pemimpin yang baru. Mereka disebut raja yang baru. Dalam tradisi kita dikatakan ada 3 orang. Sebenarnya dalam kitab suci tidak disebut berapa orang, dikatakan beberapa orang Majus. Lalu mengapa dijadikan 3? Karena kitab suci menyebutnya di situ ada mereka membawa 3 hadiah. 3 hadiah, yakni emas, dupa atau kemenyan, dan mur, balsem. Nah, dibayangkan 1 orang bawa 1 hadiah, kan itu. Itu bayangannya. Jadi beberapa orang Majus bawa 3 hadiah, berarti 1 orang bawa 1 hadiah, 3 orang Majus lah itu. Tidak mesti juga sebenarnya. 1 keluarga bisa bawa 1 hadiah saja kan itu. 1 hadiah dibawa 3 orang atau 4 orang, 1 rombongan, tapi 1 hadiah. Jadi tidak persis benar-benar dikatakan dalam kitab suci 3 orang Majus, beberapa orang Majus. Hanya dibayangkan 1 orang 1 hadiah itu. Lalu mengapa menjadi raja? Ini tradisi yang datang jauh belakangan. Abad ke-7, abad ke-8 baru muncul istilah raja tersebut. Karena memang dalam kitab suci tidak disebut raja. Hanya orang-orang ahli perbintang, orang-orang bijaksana yang tahu tentang bintang. Lalu tradisi mengubahnya menjadi 3 raja. Itu baru muncul pada tahun 600-an, 700-an. Jadi 6-7 abad setelah Yesus lahir. Menjadi 3 raja. Dan disebut pula namanya. Gaspar, Melkior, Baltasar. Gaspar, Melkior, Baltasar. Sering disingkat C, Gaspar, M, Melkior, B, Baltasar.
Dan situ pula lahir tradisi baru lagi. Nah, ini banyak tradisi, gereja kita memang kaya dengan tradisi. CMB, lalu kemudian dinamakan dengan singkatan lain. CMB ini, Caspar Melchior Balthasar. Christus Mansionem Benedicat. C dari Kristus, M Mansionem, Mansion, B Benedicat, bless. Kristus memberkati rumah ini. Nah, maka ada tradisi baru sekarang di beberapa tempat. Setelah misa ini ada pemberkatan kapur. Setelah itu kapurnya nanti dibawa pulang oleh keluarga dan bapak keluarga mulai menulis di pintu rumah itu. Sekarang ini tahun 2000 berapa nih? 2023 ya. 20 C plus M plus B 22. Jadi tahun 2023 Kristus memberkati rumah ini. Ini semua tradisi. Menarik ya. Boleh dibuat, boleh tidak ada masalah. Ini datang belakangan. Tetapi yang mau dikatakan ialah bahwa orang-orang Majus, orang-orang asing ini datang membawa hadiah untuk Tuhan. Nah, sering kita langsung memperhatikan langsung kepada hadiah tersebut. Wah, apa makna hadiah tersebut? Memang ada yang menafsirkannya dengan tafsiran teologis. Emas berarti ini mahkota emas. Berarti Yesus diakui sebagai raja. Yesus sebagai raja, mahkota emas. Lalu kemudian dupa. Dupa atau kemenyan itu adalah, ini barusan tadi saya pakai untuk mendupai altar, mendupai kandang nata, mendupai kitab suci, persembahan nanti juga. Dupa itu dipakai untuk kegerakan hal-hal yang ilahi, Allah. Jadi ketika dipersembahkan dupa atau kemenyan pada Yesus, berarti Yesus adalah yang ilahi, anak Allah. Dan terakhir mur. Mur tidak ada di tempat kita. Tapi mur itu adalah hal biasa yang dipakai di Timur Tengah untuk membalsem jenazah. Supaya tahan lama. Jangan cepat busuk. Jadi Yesus yang adalah raja di atas segala raja, langit dan bumi, raja penyelamat, raja damai, adalah anak Allah yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita melalui kematiannya. Dia akan meninggal, menebus manusia dari dosa-dosa. Maka mur dipersembahkan sebagai lambang bahwa ia akan berkorban, menyerahkan nyawanya, meninggal dan dikubur, dibalsem dengan mur. Oke, itu tradisi tafsiran teologis. Tetapi sering kita lupa. Coba kita berpikir, sebelum datang tiga orang Majus itu atau orang-orang Majus tersebut mempersembahkan hadiah kepada Yesus, apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya yang pertama ialah mereka berani membuka dirinya keluar dari situasi yang aman. Mereka tidak tenang-tenang tinggal di istananya, tidak tenang-tenang tinggal di rumahnya, tidak tenang-tenang tinggal di daerah asalnya. Mereka bersedia keluar dari kenyamanan hidupnya, terbuka kepada suara Tuhan. Mereka pergi mengembara, mencari sesuatu yang baru, yang lebih baik, sesuatu yang ilahi, yang memanggil mereka untuk datang. Keberanian untuk terbuka kepada sesuatu yang lebih baik, kepada yang lebih ilahi, kepada sesuatu yang kudus. Itu yang pertama harus kita lihat. Sebelum tiga hadiah itu dipersembahkan kepada Tuhan. Keberanian untuk mencari sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Sesuatu yang kudus dalam hidup kita. Yang kedua ialah mereka berani berjuang. Lihatlah mereka di situ disimbolkan harus bertanya. Tidak ada GPS, Google Maps di situ. Sudah jelas Bethlehem, tung 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 tung,
belok kiri, 100 meter lagi belok kanan, begitu ya. Sekarang kan begitu. 500 meters, turn left, turn right. Tidak ada Google Maps. Mereka harus bertanya, mereka harus mencari, mereka harus berjuang. Jadi bukan sesuatu yang gampang begitu saja diterima, hal yang baik tersebut. Keselamatan tersebut diperlukan juga dari diri kerjasama untuk berjuang mencari yang baik, yang kudus, yang menyelamatkan itu. Waktu yang ketiga, saudara-saudari. Waktu. Karena itulah nanti Herodes ketika mau mencari bayi Yesus untuk dibunuh, dikatakan mereka mencari bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti orang Majus itu ketika mencari Yesus, mereka memerlukan waktu yang panjang. Tidak 1 hari, 1 minggu langsung dapat. Mungkin berminggu-minggu berjalan-jalan. Bukan berjalan-jalan, berjalan. Mencari, bertanya, berjuang, menghadapi mungkin bahaya juga. Karena datang dari timur artinya dari tempat jauh. Dari timur itu dari daerah padang gurun. Jadi kesabaran untuk berjuang mencari yang baik tersebut. Waktu diperlukan. Lalu yang keempat bisa kita lihat ialah mereka tetap setia dalam perjalanan mereka. Menuju bintang yang mereka percayai menuntun mereka. Mereka tidak berpaling ke kiri, ke kanan, ke belakang. Karena ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang membuat kita merasa lupa dengan tujuan semula. Mereka tetap terfokus dalam perjalanan. Bintang yang mereka tuju, yang menuntun mereka. Lalu yang menarik ialah ketika mereka menemukan Tuhan, menemukan bayi, mereka datang membawa hadiah. Mempersembahkan sesuatu yang baik dalam hidup mereka kepada bayi Yesus. Bukan kepada Yesus, datang kemudian Tuhan Yesus, Allah atau siapa, kami minta persembahan ini ya, kami minta permohonan ini. Mereka tidak meminta dari Tuhan, mereka datang membawa sesuatu kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang katakanlah sepele, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh bermakna dalam hidup mereka. Yang tadi disimbolkan dengan emas, dupa, dan mur tersebut. Mereka berlutut di hadapan keluarga yang miskin ini, yang tidak terkenal ini. Kerendahan hati. Banyak orang datang justru untuk kemuliaan dirinya, mereka datang untuk menyembah orang-orang mungkin yang terkenal di tempatnya, orang-orang yang kaya di tempatnya, orang-orang yang punya pangkat di tempatnya, orang-orang yang dimuliakan di negara asalnya, datang ke tempat yang sunyi ini, yang tidak dikenal ini, keluarga yang tidak mereka kenal, tidak dicatat dalam sejarah apapun, datang bersujud menyembah. Merendahkan diri mereka. Mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan sesudah itu mereka kembali melalui jalan yang lain. Kembali dengan hidup yang lebih baik. Kembali dengan hidup yang baru. Saudari-saudara yang terkasih, kita belajar banyak dari 3 atau orang-orang Majus ini. Mungkin kita terlalu mapan dengan hidup kita. Terlalu santai dengan hidup kita, terlalu nyaman dengan hidup kita. Merasa sudah yakin, sudah cukup beriman, sudah cukup baik. Lalu kita tidak mau berkembang lagi. Saya sudah cukup. Hidup beriman tidak pernah selesai. Hidup untuk menjadi orang lebih baik tidak pernah selesai. Selalu ada kesempatan baru untuk kita mengolah kembali hidup kita. Sifat kita. Pikiran kita, kata-kata kita, kelakuan kita. Berani terbuka untuk menjadi lebih baik. Mencari yang lebih baik, mencari yang lebih kudus dalam perjalanan hidup.
tidak merasa puas diri, mapan, nyaman. Lalu cukup fokus kalau kita berbuat baik, kalau kita hendak mencari sesuatu yang baik, fokus pada bintang kita itu. Sering kita mulai dengan baik, bersemangat di awal, sudah itu setelah sekian lama lenyap kembali. Semangat kita som-som kuku, hangat-hangat tai ayam kata orang. Sebentar saja, setelah itu langsung loyo. Perlu waktu, berjuang, tidak datang dengan semangat instan. Hari ini berdoa langsung beres besoknya. Semakin kita ingin menjadi lebih baik, semakin banyak setan yang menarik kita ke jalan yang tidak baik. Semakin kita ingin menjadi lebih kudus, semakin banyak jalan yang ditunjukkan oleh iblis supaya kita tidak menjadi kudus. Maka perlu waktu dan kesabaran untuk itu. Dan ketika kita mau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati. Seperti orang-orang Majus, rendah hati di hadapan Tuhan. Terus, sering kita tidak sadar, dalam doa kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesuatu yang lebih baik, kita datang langsung dengan permintaan. Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begitu. Kita mencari kado kepada Tuhan. Kita meminta hadiah dari Tuhan. Kita meminta sesuatu dari Allah. Orang Majus datang memberikan yang terbaik dari mereka kepada Allah. Kita datang merampas dari Allah. Meminta dari Tuhan. Bukan mempersembahkan diri kita, tapi Tuhan apa yang kau bisa berikan padaku? Supaya aku percaya padamu. Apa yang kau mau hadiahkan kepadaku supaya aku semakin beriman kepadamu. Pendekatan kita sering terbalik. Kita bukan memuji, bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita, tapi kita selalu merasa kurang, dan kurang. Meminta, dan meminta. Dan kalau merasa tidak dikabulkan, kecewa. Ketika kita tidak datang dengan syukur, dengan pujian, dengan terima kasih, kita sulit untuk kembali melalui jalan yang lain. Karena kita kecewa, marah, jengkel, kita bukannya menjadi lebih baik, kita merasa mungkin malah ditinggalkan Tuhan dan menjauhi Tuhan. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir kembali hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu bagaimana. Datang dengan sikap mengemis atau datang dengan sikap bersyukur. Dan setelah kita bersyukur, yakinlah Tuhan akan tahu. Tuhan tahu mengerjakan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan tahu apa keperluan hidup kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dan Dia akan memberikannya. Dengan caranya sendiri tentunya. Belum tentu dengan cara yang kita harapkan. Karena Tuhan lebih tahu yang lebih baik untuk hidup kita sendiri. Nah, hari ini juga adalah hari misioner untuk adik-adik kita. Anak misioner untuk adik-adik kita. Tuhan juga mengundang semua orang datang kepadanya. Tidak peduli orang miskin atau orang kaya. Di sini disimbolkan sebagai orang-orang asing kan itu. Bukan orang-orang Israel sebagai bangsa terpilih, tapi orang-orang asing yang datang. Tuhan mengundang semua manusia, termasuk adik-adik kita ini, datang kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita ini berapa orang nih? Banyak di sini nih. Sebelah sini ya paling banyak. Nah. Saya tanya dulu sesuatu. Kalau orang yang berulang tahun, atau terutama bayi yang berulang tahun, kalau misalnya ada teman kalian yang punya adik baru, tuh ya, nah, lalu diundang datang. Apakah kalian datang langsung meminta kado kepada yang baru lahir atau datang bawa kado? Memberi kado atau meminta kado dari yang baru lahir?
Bawa kado ya. Ya dong, bagaimana yang baru lahir beri kado kan itu. Nah, jadi kalian datang membawa kado, memberi hadiah. Seperti orang Majus datang memberi hadiah kepada Yesus. Orang Majus memberi emas, dupa, mur. Ya kita tak punya emas lah, kecuali kita pabrik emas gitu ya. Kita tak punya kemenyan, kita tak punya mur di sini. Tapi kita bisa memberi kado kepada Tuhan. Kita bisa memberi kado juga kepada Tuhan. Tak usah yang mahal-mahal. Nah, hari ini gereja mengatakan kepada adik-adik, ada 3 hal yang bisa kalian berikan kepada Tuhan juga. Kalau orang-orang Majus beri 3 hadiah kepada Tuhan, emas, dupa, dan mur, maka di sini ada 3 hal yang bisa kalian berikan kepada Tuhan. Mungkin tidak ingat apa tema perayaan kita hari ini. Ingat nggak? Tadi pastor bacakan di awal, mungkin tidak ingat ya. Ada 3 hal yang bisa kalian hadiahkan kepada Tuhan juga. Yakni menjadi orang yang gampang bersahabat. Jadi bukan orang yang suka memusuhi orang lain, tapi bersahabat. Jadi hadiah pertama ialah bersahabat. Jadi kita menjadi sahabat bagi orang-orang lain, teman-teman lain. Sahabat yang tidak membeda-bedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana yang kulitnya terang, mana yang kulitnya gelap gitu ya. Mana yang matanya sipit, mana yang matanya bulat. Nah ini, jadi hadiah pertama ialah menjadi anak yang bersahabat. Itu yang hadiah kedua ialah dikatakan situ terlibat. Apa maksudnya terlibat? Maksudnya kita gampang bekerja sama dengan teman-teman kita. Teman kita sedang perlu bantuan nih mengangkat barang nih. Kita bantu. Tidak hanya dia lihat saja. Lihat dia sudah bawa 2 tas berat. Kita asik main sendiri. Kita terlibat menolongnya. Jadi terlibat. Artinya mudah. Bermurah hati. Hati kita mudah tergerak. Membantu orang lain. Terlibat. Lalu yang ketiga. Menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya apa? Berkat itu artinya baik atau buruk? Baik. Berkat artinya sesuatu yang membuat kebaikan untuk orang lain. Jadi saya menjadi teman yang baik. Saya menjadi teman yang suka menolong. Saya menjadi teman yang mau membantu teman saya yang sedang kesusahan. Bukan teman yang suka mencubit orang, yang di kelas selalu ribut, mengganggu orang lain, sehingga tidak bisa belajar. Yang di rumah mau menolong orang tua, bukan buat orang tua menangis karena kita suka lari-lari, suruh makan entah lari kemana, suruh belajar main game sendiri. Ayo siapa yang di rumah main game? Angkat tangan banyak nih. Berapa jam satu hari main game di rumah? Ada yang 1 jam. Bayangkan loh 1 jam. Jadi bukan menghabiskan waktu dengan main game sendiri. Lebih bagus kalau bermain-main dengan teman-teman. Supaya apa? Supaya bergembira bersama. Jadi tidak asik sendiri di kamar, asik sendiri dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Kalau mau bermain, bermainlah dengan teman. Sehingga bekerja sama menjadi berkat, saling menggembirakan. Jadi 3 hadiah bisa kalian berikan kepada Tuhan. Tak usah barang-barang mahal. Jadi yang pertama ialah menjadi orang yang suka bersahabat. Jadi bersahabat. Kedua, orang yang terlibat. Yang mau mengulurkan tangannya, mau menolong, mau bekerja sama. Dan yang ketiga, menjadi berkat. Membawa kebaikan
bagi orang tua, tidak menyusahkan, membawa kebaikan bagi teman-teman, tidak menjengkelkan mereka. Inilah 3 hal yang bisa kalian hadiahkan untuk Tuhan. Jadi kita ulangi lagi dari yang pertama ialah bersahabat. Sekali lagi, bersahabat. Kedua, terlibat. Dan ketiga, menjadi berkat. Jadi semua at di belakangnya ya. Bersahabat, terlibat, menjadi berkat. Dengan demikian kita akan selamat. Nah, itu at di belakangnya lagi itu. Selamat menjadi anak-anak Allah tentunya. Nah, adik-adik dari Yesus kita. Semoga hal itu bukan hanya untuk adik-adik kecil kita. Hal yang sama bisa dikatakan kepada kita semua. Bahwa kita menjadi orang-orang yang bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin.